Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat menonton video review buku kali ini. Nah, di video kali ini buku yang saya baca itu sedikit berbeda gitu kan ya. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin tentang mindset, tentang cerita-cerita tentang finance gitu kan ya, atau yang lainnya. Nah, kali ini menceritakan lebih sedikit deep gitu kan ya, tentang diri saya yang sebenarnya, yaitu menjadi seorang ibu rumah tangga. Nah, buku yang saya baca itu adalah Polemik Rumah Tangga. Kayaknya pelik banget gitu ya, tentang menceritakan tentang masalah-masalah atau serba-serbi yang terjadi dalam sebuah keluarga. Nah, sebenarnya boleh kali ya saya cerita sedikit kok bisa saya dapat buku ini gitu kan ya. Jadi ceritanya pada saat itu saya dan suami kebetulan alhamdulillah kami berdua mengikuti sebuah workshop. Nah, pada saat mengikutinya itu si Mas MC bertanya, siapa di ruangan ini yang datang bersama pasangan dan usia pernikahannya masih begitu muda. Dan alhamdulillah kami adalah sepasang suami istri yang datang bersamaan di workshop tersebut, dan juga usia pernikahannya masih sangatlah muda dibanding teman-teman yang lainnya. Alhasil dapatlah buku ini, dan saya kira ini adalah pesan bagi kami yang mungkin usia pernikahannya belum sampai 5 tahun, dan sekarang OTW 5 tahun yang kalau banyak ceritanya itu banyak ujian-ujian yang akan datang gitu. Nah, jadi buku Polemik Rumah Tangga ini sebenarnya menceritakan tentang serba-serbi pernikahan gitu. Ada yang ada yang tentang keegoisan seorang perempuan gitu kan ya, dimana perempuan harus selalu benar dibanding suami gitu. Terus kemudian ada poin-poin yang lainnya yang memang kadang-kadang kita nggak perlu sampai melewatinya, kita bisa belajar dari pengalaman orang lain. Dan lebih mudahnya di dalam buku ini menceritakan case per case, jadi setiap babnya itu tidak berhubungan, setiap babnya itu selalu ada ending akhir yang kesimpulan akhir gitu. Jadi kita tidak membaca bab per bab, tapi kayak case per case aja. Nah, setidaknya setelah saya membaca buku ini, ada beberapa case yang disampaikan. Itu ada tiga hal yang saya simpulkan di akhir membaca buku ini. Apa tiga hal itu? Nah, yang pertama ini khusus untuk semuanya gitu kan ya, bagi yang sudah menikah ataupun yang belum menikah. Ternyata ketika kita ingin menikah atau bahkan kita sudah di titik menikah, yang paling penting pertama adalah menyiapkan mental. Karena apa sih gitu kan ya, menyiapkan mental ini bisa saya ambil dari kisah saya sendiri ya gitu kan. Menentukan untuk menikah itu kan tidak semudah kayak beli es teh gitu loh, kayak beli jajanan yang di pinggir jalan gitu. Jadi kita benar-benar harus punya mental ketika kita nanti bertemu dengan keluarganya. Karena apa? Pas kita mungkin baru kenalan, keluarganya terlihat baik, sangkaan kita gitu kan, husnuzonnya kita. Ternyata pas udah menikah ada serba-serbi keluarga yang kita nggak tahu. Dan bahkan gitu kan ya, pasangan kita sendiri pun yang tadinya kita mungkin kenalnya, berhusnuzonnya sangatlah baik gitu, ada hal-hal yang wow, ternyata suami saya seperti ini gitu ya, ternyata istri saya seperti ini. Jadi kita harus benar-benar siap mental bahwa sebuah pernikahan itu tidak hanya saya dan pasangan yang akan menikah, tapi saya dan juga pasangan beserta keluarga besarnya yang akan saya terima kayak gitu. Jadi harus benar-benar menyiapkan mental. Nah, yang kedua ini adalah tentang menyiapkan ilmu. Karena bagi saya ilmu itu sangatlah penting sekali gitu kan. Karena bahkan kita aja disuruh menuntut ilmu sampai ke negeri Cina. Jadi
Kalau ilmu di sini kenapa? Karena kita tuh akan menjadi seorang istri yang paling pertama kan. Nanti kita jadi seorang istri, kemudian kita menjadi seorang menantu, menjadi seorang kakak atau adik dari dari suami kita gitu kan ya, dari adik-adik suami kita, dari kakak-kakak suami kita gitu. Jadi kita harus memiliki ilmu untuk bisa berbaur dengan mereka, untuk nge-treat mereka itu gimana gitu kan ya, nge-treat mertua, nge-treat adik ipar, kakak ipar dan lain sebagainya gitu. Bahkan nanti setelah kita sudah menjadi istri, yang kedua kita akan menjadi seorang ibu gitu kan. Kalau suami artinya dia menjadi suami dan kemudian dia menjadi seorang ayah. Dan itu luar biasa banget gitu kan ya, ilmunya tuh banyak banget, luas banget. Bahkan saya merasa di titik ini kayaknya ilmu saya masih sedikit banget tentang marriage, tentang pernikahan gitu. Makanya penting banget yang kedua ini adalah menyiapkan ilmu. Dan yang terakhir itu adalah kita harus memiliki sebuah kesadaran. Dan ini harus dicantolin banget di dalam pikiran kita, di dalam otak kita paling awal, bahwa kita harus punya yang namanya kesadaran. Kesadaran tentang apa sih? Kesadaran bahwa ketika nanti kita sudah menikah gitu kan ya, ketika kita menjadi seorang istri, ibu, menantu dan lain-lainnya gitu kan ya, kita harus punya sebuah kesadaran. Paling enggak kalau misalkan kita punya masalah, kita harus sadar dulu gitu. Harus sadar, oh iya, yang aku lakuin ini salah. Oh iya, ternyata jalan yang aku pilih ini salah kayak gitu. Jadi harus sadar, oh iya, aku sekarang sudah menjadi istri. Kalau yang dulunya misalkan waktu masih gadis suka main gitu kan ya, suka main jalan-jalan sama temennya, sekarang udah nggak bisa main sama kawan-kawannya, kemudian bisa jadi marah gitu sama suaminya. Dan harus sadar gitu, sadar, oh iya sekarang saya sudah menjadi seorang istri yang kalau kemana-mana harus izin sama suami gitu. Jadi kita harus memiliki titik kesadaran. Dan itulah gitu ya 3 hal yang saya simpulkan setelah membaca buku ini. Karena apa ya, luar biasa banget gitu, serba-serbi masalah, serba-serbi polemik dalam rumah tangga gitu. Jadi paling tidak kesimpulannya adalah 3, menyiapkan mental, baik itu sebelum menikah gitu, dan pas sudah menikah harus sadar nih bahwa mentalnya harus diasah lagi gitu kan, mentalnya harus tahu, harus sadar lagi gitu bahwa kita bertemu dengan keluarga besar, tidak cuma dengan suami kita. Kemudian siapin ilmu, dan yang terakhir adalah menciptakan kesadaran di dalam diri kita dan juga di dalam pikiran kita gitu, bahwa semuanya kadang-kadang tuh kalau kita marah hanya butuh satu kata, yaitu sadar gitu. Untuk untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Terima kasih sudah menonton video review buku kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.